Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah wa musholliyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Limawajah, Ibu Eli Saudah selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita panjatkan karena atas berkah limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata sehingga pada kesempatan hari yang indah dan mudah-mudahan penuh berkah ini Sabtu 21 Oktober 2023 kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga dapat bertemu bertatap muka hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan rangkaian tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 yang diikuti oleh Ibu Eli Saudah SPD dari SD Negeri Limawajah dalam keadaan sehat walafiat bilqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan suri tauladan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan jemaahnya di dunia buat akhirat. Maka menunjukkan lagi ada rangkaian acara yang telah dan kesempatan hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan acara kedua dan acara ketiga penyampaian diseminasi modul 1 dapat budaya positif. Acara terakhir sebagai sekaligus disempurnakan dengan jelas. Hari ini yang berbahagia dengan senantiasa memohon ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kegiatan pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan Al-Quran dengan harapan semoga kegiatan kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga membawa berkah manfaat bagi kita semua. Jadi lagi di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barakatil Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Limawajah kepada Ibu Lulu Sukromia SPD. Disilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, undangan dari Bu Eli Saudah yaitu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi menjelang siang ini kita dapat menghadiri undangan Bu Elis dalam acara yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih waktu panjenengan untuk menghadiri undangan ini mendukung yaitu Bu Elis programnya CGP Angkatan 9. Saya hanya mendorong kepada Bu Elis semoga program-program CGP ini terlaksana dengan baik, lulus dengan sempurna, dengan nilai yang bagus. Kemudian ilmunya Bu Elis mohon diketuk tularkan kepada teman-teman di sini ya, untuk teman-teman sejawat ini di sekolah ini agar supaya sekolah ini lebih maju lagi karena di sini alhamdulillah punya CGP 2. Nah, saya harapkan itu ya Bu Elis, Bu Ning, itu harapan saya
agar supaya SD 5 Wajak semakin maju. Karena di sini punya 2 JGP. Buning angkatan 8, Bu Elis angkatan 9. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 5. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Elis Saudah SPD. Sebelumnya boleh kita bakar semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, hari ini kita akan bersenang-senang. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kita Ibu Elis Saudah SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9. Disilakan. Terima kasih, Buning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala TK PGRI 9 Wajah beserta ibu-ibu guru TK PGRI 9 Wajah. Di sini juga ada Bu Bulan dari SD Negeri 2 Wajah dan Pak Alif nanti mungkin menyusul karena beliaunya masih ada kepentingan, dan rekan-rekan sejawat saya dari SD Negeri 5 Wajah serta Ibu Kepala Sekolah saya yang sangat support kepada kegiatan CGP ini. Terima kasih. Langsung saya masuk materi diseminasi ya. Jadi pada undangan saya pada pagi ini adalah tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini adalah rangkaian kegiatan dalam saya pendidikan guru penggerak yang menggunakan alur merdeka. Ini saya sudah ada penghujung di modul 1.4. Alur merdeka itu mungkin saya jelaskan dulu sedikit alur merdeka. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang lulus di CGP angkatan 10. Alur merdeka yang M-nya mulai dari diri itu belajar secara mandiri, eksplorasi konsep, R-nya adalah ruang kolaborasi, di sana belajar bersama teman-teman. Kemudian D-nya itu adalah demonstrasi kontekstual, yaitu mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Kemudian E-nya itu adalah elaborasi, di sana menyamakan persepsi terhadap materi yang sudah dipelajari. K-nya adalah koneksi antar materi, yaitu mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari selama dalam pendidikan guru penggerak, dan di penghujungnya adalah aksi nyata, yaitu kita menerapkan di lapangan. Nah, ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu siapa yang menemani saya selama proses pendidikan guru penggerak. Kalau ini jelas ini saya sendiri. Nah, saya selama proses pendidikan guru penggerak, saya ditemani oleh ibu fasilitator saya, Ibu Idris Subandi Putri. Kebetulan di angkatan saya itu mendapatkan fasilitator yang sama-sama berasal dari Malang, ini dari Karangploso. Kemudian pengajar praktik saya ada Ibu Elizabeth Dwi Budiati SPD, ini dari SMP Negeri 1 Tumpang. Ini adalah pendamping-pendamping saya selama belajar di guru penggerak. Untuk siang ini ada beberapa konsep inti yang akan saya sampaikan ke panjenengan, yang akan saya diseminasikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang budaya positif itu apa sih? Bapak Ibu ada bayangan nggak? Apa sih Bu Elis undang-undang budaya positif ini maksudnya apa? Budaya itu apa sih Bu Ibu, Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya, bagus.
Karena sudah terjawab, saya next. Bapak Ibu, di dalam kegiatan pembelajaran itu kita mengenal stimulus respon dan teori kontrol. Sekarang mari kita refleksi terhadap diri kita sendiri. Stimulus respon secara realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita itu memandang kebutuhan siswa kita itu sama, memandang kebutuhan semua orang itu sama. Sedangkan di teori kontrol itu memandang bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, apakah selama ini kita memandang kebutuhan siswa kita itu menganggap sama atau berbeda? Berbeda? Kadang sama, kadang berbeda. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Semua orang itu melihat yang sama, hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kira-kira anak-anak itu ketika berangkat ke sekolah, apakah kita menganggap mereka itu punya cara pandang yang sama terhadap pembelajaran yang kita berikan? Tidak. Kemudian yang ketiga, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apakah selama ini kita itu terhadap peserta didik itu memaksa mereka, kamu ya harus sesuai seperti yang saya inginkan? Ataukah kita berusaha, oh kamu maunya seperti itu baik, mari saya bantu. Jangan posisinya di sebelah mana ini? Berada di stimulus respon atau teori kontrol? Yang berikutnya, apakah kita itu sering melihat peserta didik kita ketika melakukan perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan, ataukah kita itu memahami bahwa anak-anak melakukan perilaku misalnya kesalahan itu karena ada tujuan tertentu? Yang bisa menjawab adalah dirinya dengan sendiri. Kita resapi dulu, kita berada di posisi mana. Orang lain itu bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah itu contohnya ketika tangan kita menggenggam, misalnya kita menaruh emas 1 on di genggaman gini. Terus ada orang lain memaksa kita membuka. Kira-kira yang mengontrol ini dibuka atau tidak itu sebenarnya kita sendiri apa orang lain? Kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah kita selalu bisa mengontrol peserta didik kita? Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Di stimulus respon akan muncul pemaksaan bila pada saat bujukan gagal. Misalnya anak-anak mau sholat, ada kegiatan sholat duha pagi, tidak membawa mukena. Besoknya diingatkan tetap tidak membawa. Terus dipaksa dengan cara diberi hukuman. Nah itu kan pemaksaan. Ataukah dengan berada di posisi yang ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak membawa, bagaimana caranya? Kemudian ada model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Jadi artinya bisa tercapai tujuannya, tapi juga tidak menimbulkan residu kebencian atau hal-hal yang negatif. Perubahan paradigma belajar. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, dari stimulus respon itu banyak sekali hal-hal yang kurang tepat cara pandang kita terhadap peserta didik. Maka kita harus mengubah paradigma belajar dari stimulus respon terhadap teori kontrol. Karena pada kenyataannya kebutuhan anak-anak itu kan berbeda, tidak seperti cara pandang kita. Ya kamu kesini tujuannya sama ini dan ini, itu kan belum tentu anak-anak. Nah, untuk mengubah paradigma dari stimulus respon terhadap
teori kontrol, maka dipakailah disiplin positif. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Tapi selama ini kita memahami disiplin itu seolah-olah dengan tekanan, paksaan, pokoknya harus seperti peraturan, pokoknya harus begini, kan seperti itu ya. Padahal sebenarnya makna sesungguhnya disiplin itu adalah belajar. Disiplin itu mengacu, jadi yang pada pembahasan kali ini mengacu pada disiplin diri, yaitu yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan apa yang diyakini. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Kadang-kadang anak-anak mau mengerjakan, nanti saya beri hadiah yang bisa mengerjakan dengan baik ya. Itu adalah bukan penanaman disiplin positif, karena di sana ada motivasi ingin adanya hadiah anak, bukan kesadaran dirinya sendiri. Nah, jadi tujuan utama seorang pendidik itu adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, kesadaran dari dirinya sendiri, sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dia sadar secara mandiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan ya nilai-nilai yang baik. Contohnya mandiri, misalnya ulangan tidak nyentuh, nah itu kan mandiri. Kemudian disiplin, membawa buku sesuai jadwalnya, itu disiplin. Sopan santun, tanggung jawab, peduli, dan gotong royong. Apakah nilai-nilai kebajikan hanya ini saja? Banyak. Ini hanya sebatas contoh. Nah, biasanya kita di kelas itu kan punya namanya peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya yang membuat siapa? Gurunya, bersumber dari gurunya. Tetapi untuk di disiplin positif, penanaman disiplin positif, itu peraturan kelas dibuat secara bersama-sama. Bersama siapa? Bersama anak-anak semua yang ada di dalam kelas ini. Nah, peraturan yang dibuat secara bersama-sama dengan anak-anak, itu masukan dari anak-anak, itu disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya tidak dijabarkan dengan secara jelas, tapi abstrak. Terus yang kedua, berupa pernyataan universal. Jadi kata-katanya itu singkat, padat, jelas, tapi mencakup banyak sikap dari anak-anak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kalimat-kalimatnya itu kalimat positif. Misalnya kalau kalimat negatif itu contohnya seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kan semacam larangan, agak serem kalau didengarkan negatif. Kalau diubah jadi kalimat positif, itu contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Kalau penjenengan rasakan enak yang mana yang didengar? Yang jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya? Kemudian yang keempat, keyakinan kelas itu bersifat mudah diingat. Makanya sebuah keyakinan kelas itu dituliskan dalam bentuk kalimat-kalimat yang pendek dan mudah diingat dan universal. Kemudian sesuai kondisi kelas atau sekolah. Keyakinan kelas antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu pasti berbeda. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Jadi keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain berbeda.
antara kelas di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda. Karena keyakinan kelas itu menyesuaikan kondisi kelas. Misalnya tidak boleh menyentuh alat elektronik, kan tidak pas di sini kalau dilakukan di kelas saya. Karena ini bukan peralatan yang sehari-hari berada di ruang kelas saya. Beda lagi mungkin kalau sudah berada keyakinan kelasnya itu di kelas yang sudah memiliki perlengkapan elektronik yang lebih dari yang di kelas saya. Kemudian keyakinan kelas yang terakhir ciri-cirinya adalah semua warga kelas atau sekolah. Jadi keyakinan itu bisa berupa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi seperti yang saya bilang dari awal tadi, kita membuatnya itu keyakinan kelas dari usulan-usulan semua warga kelas, semua anggota kelas. Ini adalah sifat-sifat dari keyakinan kelas. Sekarang bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Nah, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang harus ditaati warga kelas. Jadi kita anak-anak diajak berdiskusi, tapi ya nggak seserius ini ya. Maksudnya kita buat suasananya rileks sehingga anak-anak itu dapat dengan mudah, leluasa dan nyaman untuk mengungkapkan usulan-usulannya untuk menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kadang-kadang anak-anak itu ketika mengusulkan keyakinan kelas, mereka masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Maka di situ peran guru adalah mengubah kalimat-kalimat negatif yang sudah diusulkan siswa ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang lebih positif. Setelah itu langkah ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Biasanya anak-anak itu kan mengusulkannya dalam kalimat yang panjang. Misalnya tidak boleh mengolok-olok teman dengan nama orang tua gitu. Nah kan itu kalau untuk dihafalkan anak-anak, kalau nanti semua kalimatnya panjang kan sulit. Maka itu harus disarikan. Misalnya dengan tidak mengolok-olok teman itu kita sarikan, kita ubah menjadi kalimat yang lebih universal, misalnya saling menghargai. Masukkan di situ, dengan tidak mengolok teman, dengan memakai nama orang tuanya itu kan artinya dia saling menghargai dengan teman. Setelah itu, setelah keyakinan kelas itu sudah tersusun semua, maka langkah berikutnya adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Misalnya, kemarin keyakinan kelas saya itu ada 6 poin. Misalnya jagalah kebersihan, saling menghormati, kemudian disiplin, datang tepat waktu. Itu diantara keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Itu satu persatu kita diskusikan gambarannya bagaimana. Kalau saling menghargai, ini sikap yang bagaimana saja yang saling menghargai. Misalnya tadi tidak mengolok-olok teman dengan nama orang tua. Kemudian jika meminjam barang teman, meminta izin, itu kan bentuk menghargai orang lain. Kemudian apakah hanya dengan teman saja? Nanti ditanya begitu. Dengan bapak ibu guru yang mengajar pun juga harus saling menghargai. Misalnya jika bertemu, menyapa, senyum, salim. Begitu pula, jadi keyakinan kelas itu apakah hanya berlaku untuk muridnya saja? Tidak, tapi juga untuk gurunya. Jadi di situ pun juga harus didiskusikan juga. Menghargai itu gimana kalau gurunya ke siswanya? Misalnya tidak pilih kasih dalam memberikan kesempatan untuk mengungkapkan hasil belajarnya. Jadi yang ditunjuk bukan yang itu yang dipilih yang pintar aja, tidak. Tapi disamaratakan, semua mendapat kesempatan yang sama, seperti itu. Dan untuk keyakinan kelas yang lain bisa diuraikan dengan perilaku-perilaku sesuai penjabarannya.
Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, seperti yang tadi itu ya, peran-perannya dalam keyakinan kelas tadi. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu kita sebagai pendidik kita tinjau ulang apakah anak-anak itu sudah melakukan keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati atau belum. Jika belum, apa perbaikan atau apa yang perlu kita lakukan agar keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan, ataukah keyakinan kelas itu tidak sesuai di kelas itu perlu kita tinjau secara berkala dari waktu ke waktu. Saya sudah melakukan langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Berikut videonya. Karena bukannya dari flash disk agak lama ya Bapak Ibu, ngapunten. Ini saya sudah membuat keyakinan kelas, mungkin bisa dijadikan referensi. Apa kabar hari ini anak-anak? Oh ya maaf sebentar. Oke, perhatikan. Sekarang hari ini kita akan membuat peraturan kelas. Kita sudah punya peraturan kelas belum? Belum dibuat apa tidak? Siapa yang membuat peraturan kelas? Kita semua. Kita semua. Peraturan kelas yang dibuat secara bersama-sama dari pendapat kita semua itu dinamakan dengan keyakinan kelas, ya. Nah, sekarang Bu Elis mau membagikan kertas ini. Kalian masing-masing boleh membuat atau mengusulkan keyakinan kelas apa yang diinginkan untuk disepakati kita semua. Nanti kalau sudah disepakati berarti harus dilaksanakan, dipatuhi. Bagus. Sekarang silakan ke depan yang mau ngambil. Sama minta berapa? Wes karena ini siapa lagi yang minta ini? Nah, wes. Nah, Jo, boleh lebih dari satu boleh. Ya, hijau. Sama ini kalau tidak mau. Boleh, hijau. Yang mana? Siapa yang mau nambah? Ya, sekarang silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Kira-kira keyakinan apa yang kalian inginkan untuk dipatuhi bersama-sama? Dituliskan. Mengerti apa tidak? Contohnya, kita harus membuat kalimatnya itu dengan kalimat positif. Kalau kalimat negatif itu contohnya begini, jangan buang sampah sembarangan. Misalnya kan, di sana kan ada kalimat jangan, ada kata-kata jangan, itu kan negatif. Ya,
atau tidak boleh buang sampah sembarangan itu kalimat negatif. Kita buatnya memakai kalimat positif. Misalnya kalau kalimat negatifnya jangan buang sampah sembarangan, tapi kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu loh, ya. Sekarang silakan membuat. Nah iya, ini Welis itu mau yang lain-lain. Kira-kira yang lain-lain sama maunya apa saja? Makanya silakan diusulkan di sini. Loh, ini kan pendapatnya masing-masing, jadi ya nggak usah ngomongkan. Sambil tulis, ayo kepinginnya kesepakatan kelas kita itu apa? Boleh usulnya itu lebih dari satu, makanya kertasnya boleh ngambil lebih dari satu. Ya, ditulis dulu. Kepinginnya kelas kita seperti apa? Ya. Saya percepat ya. Iya. Sebelah utara ya. Jadi ini setelah anak-anak bersulam ke atas kecil-kecil, kemudian saya meminta mereka menempel di bawah. Ya. Yang nempel Yang ini saya skip aja. Sebelah utara ya. Hah? Nggak usah. Mirip-mirip ya. Kan, saya ingin ngambilnya ini. Jadi setelah ditempel ini, kemudian kalimat-kalimat yang sudah diusulkan anak-anak itu saya kelompok-kelompokkan sesuai dengan yang mulia saya kelompokkan, saya jadikan satu. Ini sama murid pas hari Jumat ujian itu Bella ingin bawa bunga-bunga yang bagus dan membawa buku. Saya ingat dulu. Ini usulan untuk Jumat ujian ya Bella ya. Oke, kalau ini melaksanakan piket kelas. Berarti melaksanakan piket kelas. Oke. Saya skip yang ini. Yang jelas ini saya urutkan itu. Saya kelompokkan. Satu, berarti oke, berarti dengan rapi. Jagalah kebersihan kelas. Oke, sudah selesai. Saya menemukan bermacam-macam kelompok usulan. Sekarang kita lihat yang satu. Berkatalah jujur kepada gurumu. Apa hanya kepada guru? Kepada semua orang. Apakah kalian sepakat untuk berkata jujur untuk keyakinan kelas kita? Setuju? Oke, berarti keyakinan kelas kita yang pertama adalah berkata jujur. Oke, ini sudah ya. Mentaati peraturan ini kan sama dengan yang bawa buku ini tadi ya. Oke. Kalau yang Bella ini membawa bunga atau Jumat bucin itu bukan kesepakatan kelas, itu usulan kegiatan ya. Oke. Sekarang yang ini berani tidak melaksanakan piket, membersihkan kelas, jaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan, ingin sekolahnya bagus, alamatnya dibawa pada tempatnya. Ini sama kita sepakati supaya mudah diingat bagaimana jagalah kebersihan. Setuju apa tidak? Setuju.
Berarti kalau jaga kebersihan itu apa saja yang harus dilakukan? Berarti menjaga kebersihan itu kayak ini semua ya, melaksanakan hormati guru berarti nah, menyiapkan serat sesuai jadwal itu ya mudah ingat dengan kata datang tepat waktu. Oke, kita pakai kata-kata itu ya. Nah, ini yang mengubah kalimat menjadi kalimat yang lebih universal sudah selesai, sehingga terbentuklah keyakinan Mengerjakan tugas sepakat ya, kalau kita diberi tugas harus dikerjakan. Ada yang punya usul? Oke. Apa tadi? Mengerjakan kemudian kalau saling menyayangi teman tadi itu sama dengan menghargai orang lain. Berarti di sini pokoknya ya. Oke, berarti sudah selesai semua usulan kalian menjadi keyakinan kelas. Ayo coba dibaca, keyakinan kelas 4. Sebentar. Ayo coba dibaca. Apakah kalian sanggup melakukan keyakinan ini? Yakin ini sangat penting untuk kelas kita? Yakin ya? Oke, mari kita wujudkan keyakinan kelas 4 dengan sungguh-sungguh. Ya, semangat? Mana semangatmu? Oke. Ini keyakinan kelasnya sih. Jadi itu proses menyusun keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Mungkin di sana tadi tidak ada mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif, karena sejak awal anak-anak itu sudah saya instruksikan untuk memakai kalimat-kalimat positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan? Cukup jelas ya, contoh yang sudah saya contohkan. Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya
setelah keyakinan kelas itu sudah terbentuk, apakah terus kita biarkan begitu saja? Pastinya kita harus memastikan apakah keyakinan kelas itu benar-benar dilakukan peserta didik kita atau tidak. Nah, nanti jika dalam pelaksanaan keyakinan kelas itu ada masalah-masalah, maka nanti akan dilakukan dengan metode segitiga restitusi. Tapi sebelum ke segitiga restitusi, mari kita kenali dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya itu ada tergolong ke dalam 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kenapa kita harus mengenal 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, ini adalah semata-mata kita untuk mencari ketika peserta didik kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, mungkin dia punya alasan untuk melakukan sebuah kesalahan. Dengan kira-kira kenapa anak ini kok melanggar keyakinan kelas yang ini? Kebutuhan apa yang belum dia dapatkan? Nah, misalnya kasih sayang. Apakah setiap anak itu mendapatkan kasih sayang yang sama dari keluarganya? Tidak kan? Berbeda-beda. Ada yang dapat kasih sayang penuh, ada yang masih kurang, bahkan ada yang tidak sama sekali. Lebih-lebih pada peserta didik yang broken home dan dia tidak tahu arah yang baik. Jadi mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan perilaku-perilaku yang salah dari peserta didik kita. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya seperti ini. Anak-anak seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak itu ada kegiatan sholat duha di pagi hari. Suatu ketika anak ini tidak membawa mukena. Kemudian gurunya, kamu tidak bawa mukena, kalau besok tidak bawa lagi, besok kamu harus menyapu kelas, besok kamu harus membersihkan kamar mandi. Nah, ketika dia akhirnya besoknya membawa mukena, apakah itu semata-mata dia karena sadar dari dirinya sendiri? Belum tentu. Bisa jadi karena dia takut karena dihukum, sehingga dia membawa mukena itu bukan karena kesadaran dirinya, tetapi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian misalnya, ayo anak-anak, contoh yang kedua, ayo anak-anak kerjakan tugasnya, nanti yang butuh sumur akan saya beri hadiah alpa, gitu misalnya. Oh, ketinggian ya, saya beri hadiah bakso 1 mangkok, gitu. Nah, dia mengerjakan tugas dengan baik, itu apakah karena kesadaran dirinya, karena dia butuh ilmunya? Tidak, karena tadi ada stimulusnya adalah diberi penghargaan, diberi hadiah. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik kita itu yang memiliki motivasi perilaku yang ketiga, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dia melakukan nilai-nilai kebajikan, dia punya nilai-nilai kebajikan, melakukan kebaikan itu bukan karena takut dihukum atau bukan menginginkan hadiah, tetapi karena dia sadar untuk menghargai dirinya sendiri, sadar bahwa itu penting untuk dirinya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik mungkin pernah berada di berbagai macam situasi posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum,
Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Anak-anak terhadap keyakinan kelas, terus cara kita menangani seperti apa itu adalah posisi kontrol kita. Cara kita menanganinya itulah posisi kontrol kita. Apa yang dengan saudara kan? Yang hukum itu yang seperti apa? Sebagai pembuat rasa bersalah itu contohnya seperti apa? Akan saya berikan contohnya di video berikut. Saya skip Kak. Sudah ya. Coba kita refleksi terhadap diri kita sendiri. Kira-kira kita sering berada di posisi kontrol yang mana menangani anak-anak itu? Restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Nair Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang posisi penghukum. Ceritanya Naren ini terlambat datang ke sekolah. Naren! Sini kamu! Coba itu mana gua yo. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyubit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua, yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin usaha lagi ya nak ya. Lu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi kedua rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kalau ini posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Saya Bu. Friendly yang ini. Kamu malah menyamakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau Kalau yang di posisi ini anaknya kelihatan rileks sih. karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh, diem. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi kontrol guru yang terakhir, posisi manajer. Aduh, ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naret? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naret meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naret bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak ulangnya dalam alam saya Bu. Baik, kalau kalian mempunyai alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naret adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naret? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naret akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naret ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naret agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naret, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, Itu tadi 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita berada di mana selama ini? Posisi kontrol kita di mana? Apakah kita mendukung? Apakah sudah pernah berada di pembuat pasal bersalah? Sudah pernah semua. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini yang disarankan untuk kita sebagai pendidik itu adalah pada posisi yang mana? Yang manajer. Panjenengan setuju? Kita itu sebaiknya melakukannya di posisi manajer? Setuju, karena di sini akan membangun kemandirian anak, kesadaran akan timbul dari dirinya sendiri. Untuk posisi manajer ini, posisi manajer seperti yang dilakukan di video tadi itu menggunakan metode segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi membuat anak itu bisa memaafkan dirinya sendiri. Misalnya nanti ada di contoh saya, kayak tadi terlambat, kita mungkin bisa menstabilkan anaknya dulu dengan cara ya terlambat itu adalah hal yang salah dan orang itu melakukan kesalahan itu wajar. Saya sebagai guru pun juga pernah salah seperti kamu. Jadi artinya anak itu tidak merasa dia sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Jadi menyadarkan bahwa sebuah kesalahan itu adalah sebuah kewajaran. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi mengoreksi lagi, jika kamu tadi terlambat, apakah itu tindakan yang salah? Iya. Nah, kemudian ditanya alasan-alasan dibalik kenapa dia terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian step yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembali ke kesepakatan yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang sudah dibuat.
Jika kamu terlambat, apakah ada keyakinan kelas yang belum kamu laksanakan dengan baik? Itu namanya menanyakan keyakinan. Baru setelah itu tindakan akhirnya adalah menstimulasi peserta didik kita untuk mencari bagaimana memecahkan masalahnya, bagaimana menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, itu ide-idenya harus kita gali dari anak itu sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Saya sudah melakukan praktik 2 kali untuk penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, kasus yang pertama itu adalah pada siswa saya yang bernama Dewi Aprilia. Di sini dia sering tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal, sehingga ketika saya terangkan karena nggak ada buku, dia gabung dengan siswa yang lain. Kebetulan yang dekat itu adalah Bella. Tapi ketika dia gabung, seperti itulah anak-anak gabung, bukannya malah fokus untuk membaca, tapi malah ngobrol. Cara yang dekat itu ternyata menstimulus dia untuk ngobrol, tidak memperhatikan pelajaran. Nah, untuk selengkapnya bagaimana saya menyelesaikan masalah ini, sebentar. Ini videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dewi. Ini tadi istirahat? Iya. Sudah jajan, Dewi? Sudah. Dewi tahu nggak kenapa Bu Elis manggil ke sini? Tidak. Tidak tahu. Gini Dewi, Bu Elis perhatikan beberapa hari ini, jadi kalau di Bu Elis itu kok sering gabung dengan Bella. Kenapa ya? Aku tidak mau betul. Tidak bawa buku. Kenapa kok tidak bawa buku? Lupa. Lupa? Iya. Jadi Bu Elis tidak mau mencari kesalahannya, Iya. tapi Bu Elis di sini mau membantu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Bukunya sering ketinggalan, ini kan masalah kan dia. Iya. Orang lupa itu wajar ya. Bu Elis juga pernah lupa seperti Dewi, ya? Iya. Sekarang Bu Elis mau tahu, waktu tidak membawa buku sesuai jadwal itu tindakan yang benar apa yang salah? Salah. Yang salah. Ceritakan sih kepada Bu Elis, kok bisa Dewi itu sering bukunya itu ketinggalan? Karena jadwalnya tidak lengkap dan sudah kemalaman. Ya, tidurnya kemalaman. Iya. Terus bukunya kalau bangun ngawur apa dilakukan setiap hari? Kenapa? Matanya kapan kalau tidurnya kemalaman? Pagi dulu. Pagi? Iya. Pagi mau berangkat? Iya. Sehingga tergesa-gesa. Iya. Sudah jadwalnya tidak lengkap, tergesa-gesa. Iya. Iya. Jadi masih ingat nggak? Kita kan punya keyakinan kelas. Iya. Ya masih ingat. Kalau tindakan Dewi tidak membawa buku sesuai jadwal, kira-kira adakah keyakinan kelas yang masih belum dikerjakan Dewi dengan baik? Ada. Yang mana? Disiplin. Disiplin. Yakin Dewi membutuhkan sikap disiplin. Yakin? Penting nggak disiplin itu? Penting. Nah sekarang ini, Dewi siap nggak untuk memperbaiki adat ini supaya Dewi tidak sering lupa membawa buku? Siap. Siap. Kira-kira bagaimana caranya supaya tidak ketinggalan lagi bukunya? Tidurnya nggak kemalaman. Tidurnya nggak kemalaman. Terus Saya memang buku saat mau tidur. nyiapkan bukunya malam hari ya saat mau tidur. Ada lagi yang bisa dilakukan? Tidak. Apa? Menulis jadwal. Oh iya, bagus. Menulis jadwal lagi yang mantap dan sesuai ya. Iya. Di rumah, Dewi ada nggak yang bisa membantu untuk melakukan ini? Ada. Siapa? Kakak. Kakak. Kalau nggak ada kakak, Ayah. ayah.
Jadi nanti Dewi minta diingatkan ya. Iya. Setiap hari minta diingatkan sudah menakar buku atau belum. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi semoga Dewi bisa melaksanakan ini. Mulai kapan kira-kira mau dilaksanakan? Ya, ini. Mulai hari ini. Semangat ya Dewi ya. Oke. Semoga besok-besok tidak lupa lagi dan Dewi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya? Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih ya Dewi ya. Sekarang Dewi boleh kembali istirahat dengan manfaat. Ya? Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penanganan kasus yang kedua, Alfa. Alfa ini apa namanya? Dia ulangan nyontek ulangannya Pak Udang. Walaupun pulang, dari untuk ngobrol sedikit dengan Alfa. Tadi itu Pak Udang datang beris laporan kalau Alfa tadi pas ulangan matematika itu nyontek pekerjaannya Pak Udang. Kenapa tidak sih laporannya? Kenapa tidak? Sama nyontek memang. Nyontek itu pekerjaan atau perbuatan yang benar atau yang salah? Salah. Sama tidak tahu salah katanya. Nah, Bu Elis di sini ambil kamera bukan untuk menyalahkan akal ya. Orang salah itu wajar. Bu Elis juga pernah salah seperti Rafa, ya. Tetapi mencontek itu perbuatan yang salah, hal itu tidak boleh ya. Nah, sekarang Bu Elis mau minta maaf. Kenapa Rafa sampai mengontek pekerjaannya Roda? Alasannya saya tadi tidak belajar. Tidak belajar. Kenapa kok tidak belajar? Karena lagi tren. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Nah, ini Rafa ya. Nonton barengan sampai jam 1. Kemudian tidak belajar mau. Ini tindakan yang benar atau yang salah? Salah. Anaknya memang agak serasa basah. Rafa mau menerbaikinya enggak? Ya. Iya. Rafa kan masih ingat kok keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Rafa kira-kira menurut saya keyakinan kelas yang mana yang belum dilaksanakan Rafa dengan baik dengan mencontek ulangannya Roda ini? Bersikap jujur. Mencontek itu bukan perbuatan yang jujur ya. Oke. Saya yakin bahwa kita itu penting untuk menjadi orang yang jujur. Yakin penting jujur untuk dilakukan. Penting. Sekarang bagaimana caranya Rafa untuk memperbaiki keadaan ini supaya Rafa nggak nyontek lagi ketika ulangan? Saya tidak akan nonton pakaian semalam lagi. Tidak akan memperhatikan sampai jam 1 ya. Sampai jam berapa kira-kira kalau mau nonton itu? 9. Tetap nonton. Tapi sampai jam 9 saja. Tetap nonton tapi sampai jam 9 sekarang. Sampai jam 9 tapi mau belajar apa tidak? Berarti mana dulu yang bisa? Belajar dulu. Bisa melakukan itu? Bisa. Di rumah ada yang membantu nggak untuk mengingatkan belajar apa? Tidak. Siapa? Ibu dan kakak. Ibu dan kakak. Coba saya boleh tanya lagi, tadi bagaimana caranya untuk memperbaiki supaya Rafa menyalahkan lagi? Saya tidak akan mengulangi materi semalam. Terus? Saya belajar terus sebelum menonton. Semoga
baik sehingga bilang bentuknya rasa sudah iya. Mulai kapan ini kita dimulai? Mulai dari sekarang. Semuanya jangan lupa ya. Ya. Sekarang sudah cukup menurut Grace, Rafa boleh pulang sama teman-teman. Hati-hati di jalan, ya. Oke, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Jadi itu dua kasus yang sudah pernah saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu tidak diapa-apakan. Kita gali bagaimana cara memperbaiki kesalahannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak harus dihukum, disuruh skotjam atau disuruh membersihkan kamar mandi dan lain-lain. Itu nanti akan memperparah tidak percaya diri pada anak. Dan itu tidak sinkron dengan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian bagaimana tanggapan anak-anak ketika kita memberikan penanganan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi? Nah, ini ini videonya. Mungkin suaranya saya akan berusaha menjadi supaya lebih disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini Aku mari PI gimana? nama saya saya dari siswa kelas 4 SD Negeri 2. Saya sangat senang memberikan solusi agar tidak menjadi. Saya akan berusaha menjadi siswa yang lebih jujur. Maka saya selalu menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dua artis saya, Dewi dan Rafa. Dan mereka memberikan tanggapan yang positif bahwa mereka merasa senang karena dengan penerapan segitiga restitusi mereka bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amung dan manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita hanya menuntun, bukan kita memaksakan sesuatu kepada anak-anak. Seperti itu. Bapak Ibu, panjenengan bagaimana setelah materi-materi yang saya sampaikan dari diseminasi ini? Mungkin ada yang ingin memberikan kesan, monggo ke depan. Bu Marta mungkin ke depan, Bu Marta. Sebentar. Terima kasih kesempatannya Bu Aris. Saya sangat terkesan dengan apa ini namanya? Budaya positif. Implementasi budaya positif ya. Karena walaupun mungkin tadi saya 1 sampai 5 sering melaksanakan, cenderungnya itu nomor 1 dan 2. Ya, itu mungkin naluri. Terutama untuk anak yang sering berulang-ulang. Ya, kadang sudah kita dekati, kita anggap seperti kawan, saya ngobrol. Nah, mungkin yang 5 itu yang jarang sekali kita laksanakan. Karena dengan adanya penjelasan Bu Aris, mungkin kita akan mengubah pandangan. Kita lakukan dulu yang 5. Mungkin kalau saya akan selanjutnya, kalau memang tetap dilakukan, kita juga akan mencari tahu alasannya.
Kenapa dia seperti itu? Bisa juga kita cari tahu latar belakangnya dari orang tua. Mungkin kita bisa mendekati ke orang tua karena anak-anak kan tidak lepas dari pendamping orang tua ya. Jadi ya seperti itu guys. Terima kasih. Terima kasih Bu Marta. Berarti artinya ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita lihat kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan sehingga dia melakukan perilaku itu. Mungkin dari tamu saya, Bapak Alif, monggo. Mungkin ada yang mau disampaikan dari hasil diseminasi siang ini dan sebagai penutup. Iya, maksud saya di akhir penyampaian materi saya. Monggo Pak Alif, tadi kan sudah ibu-ibu, sekarang saya minta ya Bapak-bapak. Mau mencoba jadi beliaunya masuk ke kamar mandi. Monggo Pak Alif. Sebentar. Terima kasih atas Enggak apa-apa. Dipegang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau memberikan kesan bahwa presentasinya sudah bagus. Kemudian harapannya semua warga sekolah di SD Negeri 5 Wajah ini bisa menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Karena ketika salah satu misalnya kelas 1, 2, 3 sudah menerapkan segitiga restitusi, kemudian di kelas 4-nya belum, otomatis anak ini diberatkan goyang lagi gitu. Jadi harapannya seluruh warga di SD Negeri 5 Wajah ini bisa menerapkan segitiga restitusi ketika menangani masalah. Mungkin itu yang ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sarannya. Ya, memang benar seperti yang disampaikan Pak Alif bahwa melakukan segitiga restitusi itu akan bermakna jika semua yang terlibat di sekolah ini, semua pemangku kepentingan Bapak Ibu Dewan Guru dan siapa saja yang mengajar itu menerapkan segitiga restitusi. Karena akan percuma jika hanya 1 atau 2 guru saja, sehingga nanti cara pandang anak terhadap penanaman disiplin positif itu tidak akan bisa maksimal. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan menyimak diseminasi saya mulai dari awal sampai akhir, dan antusiasnya untuk Ibu Agis, terima kasih ya dari TK dan Bu Bula dan Pak Alif yang agak jauh datang ke sini menyempatkan untuk hadir. Sebelum saya mengakhiri diseminasi saya ingin seperti kuning tadi dulu. Kita ice breaking sebentar. Seperti yang saya pakai kemarin di gugus 3, tapi sekarang saya ganti jadi wajah 5. Wajah 5 istimewa, wajah 5 pasti bisa. Wajah 5 istimewa, wajah 5 pasti bisa. Wajah 5 luar biasa. Sambil berdiri mungkin biar jenengan capek-capeknya juga hilang. Mungkin sambil dengan wajah 5. Oke. Oke, are you ready? Oke. 1, 2, 3. Wajah 5 istimewa, wajah 5 pasti bisa. Wajah 5 istimewa, wajah 5 pasti bisa. Wajah 5 luar biasa. Terima kasih, supaya kita tidak ngantuk. Dan nanti ada sesi yang lebih membuat kita tidak ngantuk, tapi nanti mungkin tidak terekam oleh kamera. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri aplaus untuk Ibu Elisa. Terima kasih ilmunya Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah serangkaian acara pada kegiatan hari ini telah kita ikuti bersama. Teriring doa, mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan umumnya nanti kita implementasikan kepada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, halo. Ya, halo. Sininya mana? Oh, semangat ya. Iya. Jalan-jalan ke Kota Malang. Iya. Oh, cakep. Oh iya. Diulang. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Jangan lupa singgah ke Batu. Cakep. Sekian lama Bu Elis berjuang. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah kata. Allahu bikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.